Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Indriana dari kelas 10-3 nomor absen 16. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai Kerajaan Aceh. Berikut penjelasannya. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu perkenalan singkat mengenai Kerajaan Aceh. 2. Sistem pemerintahan. 3. Penjelasan mengenai Sultan Ali Muhayyad Shah. 4. Penjelasan mengenai Sultan Iskandar Muda. 5. Kehidupan ekonomi. 6. Kehidupan sosial dan budaya. 7. Kemunduran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, perkenalan singkat. Akibat kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, pusat perdagangan Islam kembali ke wilayah Aceh. Akhirnya, di tempat inilah tumbuh kembali kerajaan Islam yang kemudian berkembang dengan pesat. Bahkan, dari tempat ini pula lahir para pejuang yang gigih melawan para penjajah barat. Secara geografis, letak Aceh sangat strategis. Aceh terletak di pintu gerbang pelayaran dari India dan negara-negara Arab yang akan berlayar dan berdagang ke Malaka, Cina, ataupun Jawa. Kemudian, Aceh memiliki pelabuhan oleh-oleh yang memenuhi persyaratan kenyamanan dan keamanan untuk kegiatan berdagang. Kenyamanan dan keamanan ini dikarenakan pelabuhan oleh-oleh terlindung oleh Pulau W, sehingga terhindar dari ombak yang besar. Aceh merupakan daerah yang kaya akan hasil lada. Lada adalah komoditi yang sangat laku di pasaran internasional. Kehidupan pemerintahan. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Ia berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga wilayah Sumatera Barat dengan menggunakan pasukan asing yang terdiri atas orang-orang Turki, Arab, dan Ethiopia. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, beliau berniat untuk menaklukkan kekuatan Portugis di Malaka dengan membangun angkatan laut yang kuat dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Ottoman di Timur Tengah. Kemudian, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Kekuasaan Aceh meliputi Semenanjung Malaya dan ke Sumatera bagian utara. Dengan angkatan laut yang kuat, kerajaan Aceh memegang hegemoni atau kekuasaan atas Selat Malaka, sehingga mengendalikan perdagangan. Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau merupakan pendiri dan raja yang pertama kali memimpin kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah panglima perang dan putra dari Syamsu Shah, keturunan dinasti Mau Kuta Alam yang berkuasa di Aceh kala itu. Berdirinya kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan barat telah tiba di Malaka. Hal itu mendorong Sultan Ali Muhayyad Shah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Muhayyad Shah membentuk angkatan darat dan laut yang kuat. Sultan Ali Muhayyad Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh, yang isinya sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak bergantung pada pihak luar. 2. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 3. Bersikap waspada terhadap negara barat. 4. Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Dan yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1539. Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan juga Indragiri. Kehidupan ekonomi. Pada abad ke-16 sampai dengan 17, kerajaan Aceh merupakan wilayah penghasil lada di Indonesia. Lada dikembangkan sebagai komoditas utama perekonomian mereka. Kerajaan Aceh juga mengeluarkan mata uang dirham untuk menggerakkan roda perekonomian di sana. Kehidupan sosial dan juga budaya. Di kerajaan Aceh, di sana terdiri atas dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan bangsawan,
yang bergelar Tauku, dan yang kedua adalah golongan ulama yang bergelar Tengku. Kedua golongan ini saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh dalam masyarakat. Dan sistem pendidikan agama menghasilkan ulama ternama yang ahli dalam bidang agama dan kesusastraan. Kemunduran. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, yaitu pada tahun 1637 sampai dengan 1641 Masehi, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan Kerajaan Aceh tidak memiliki sultan yang cakap dan mampu memimpin kerajaan sepeninggalan dari Sultan Iskandar Muda. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Berdirinya Kerajaan Aceh yaitu ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kemudian, pusat perdagangan Islam kembali ke wilayah Aceh. Dari sinilah tumbuh kembali kerajaan Islam yang kemudian berkembang dengan pesat. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh berada pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang dimana pada saat itu Kerajaan Aceh berkuasa atas perdagangan Islam. Dari segi ekonomi, Kerajaan Aceh menjadi wilayah penghasil lada di Indonesia dan menjadi komoditas utama perekonomian di sana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.